Memang manusia ini perlu terus selalu diingatkan gitu ya. Jangan pernah merasa cukup dengan nasihat. Hati itu ketika sudah menjauh dari nasihat, siap-siap mulai hitam, mulai tertutup, enggan mendengar nasihat. Itu menjadi bahaya. Hati kalau senang kepada nasihat itu insya Allah hati yang qalbun salim. Tapi kalau hati yang tidak suka mendengar nasihat, tidak suka mendengar kalam Allah, waspada. Tolong diperiksa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita masih terus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semuanya. Jika pekan lalu yang dijadwalkan untuk berlangsungnya kajian tauhid, namun qadarullah, Allah memberikan halangan sehingga tidak bisa terlaksana. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan kamu sekali-kali tidak mampu menghendaki sesuatu apapun melainkan atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia menyusun rencana sedemikian rupa, indah dan rapi. Pada saat sekian saya akan begini, pada jam sekian saya seperti ini, besok saya akan melakukan ini dan itu. Akan tetapi di sisi lain ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang merancang setiap segala sesuatu yang akan berlangsung. Kemudian salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena atas bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam kita mampu mengenal dinul Islam ini. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus tatkala rusaknya moral manusia, baik dari segi muamalah,
maupun ibadah, semuanya rusak. Dan mungkin dengan adanya kajian tauhid ini, sebagian kaum muslimin beranggapan bahwasannya kami sudah masuk ke dalam agama Islam, sehingga penjelasan tentang tauhid untuk menjaga nilai-nilai keimanan sudah tidak perlu lagi. Jika demikian, maka doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran itu merupakan sebuah kesia-siaan. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menjadi Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan digelari Bapak Tauhid. Namun kita temui dalam Al-Quran, beliau berdoa kepada Allah karena takut dari kesyirikan, menjaga keimanan. Nanti kita lihat ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, kita melanjutkan tema Kitab Tauhid. Ini syarahnya Kitabul Mulakhas. Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Fauzan yang mensyarah kitab Tauhid, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Saat ini kita sudah masuk ke dalam babul khawfi minasyirki, bab tentang takut dari kesyirikan. Ya, Safhah Thaniyah wa Arba'in, di halaman 42. Babul khawfi minasyirki, bab tentang takutnya seseorang dari kesyirikan, dari terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan. Wa qaulillahi azza wa jalla, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, tinggi lagi mulia, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa ayat 48 dan juga 116. Nanti saya akan lengkapi ayatnya, penjelasannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang dikehendaki. Ini diampuni dosa selain syirik ini, tapi terhadap siapa yang dikehendaki. Tidak semuanya diampuni. Wa qala al-Khalil alaihi salam, siapa al-Khalil? Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Setelah doanya sebelumnya, kemudian beliau melanjutkan, dan jauhkanlah saya wa baniya, dan anak keturunan saya, dari apa? An na'budal asnam, dari menyembah berhala-berhala. Dalam surah Ibrahim ayat 35. Apa itu khauf
atau dalam bahasa Indonesia takut. Nah, Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya ini beliau menjelaskan al-khawfu tawaqqu'u makruhin wa huwa diddul amni. Tawaqqu'u makruhin, khawatir nanti terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci. Misalnya di depan ada lubang, jadi ketika kita lewat, kita takut, khawatir jangan sampai nanti terjatuh. Wa huwa yakni al-khauf, rasa takut itu apa? Diddul amni, lawan dari rasa aman. Jadi kalau aman kan kita tidak perlu khawatir, aman ini. Nah, jadi kalau takut itu lawannya aman. Aman. Jadi nggak usah takut, artinya aman gitu ya. Nah, apa yang membedakan antara khauf dan khasyah? Karena kita akan dapati dalam Al-Quran ada khauf, ada khasyah atau khusyuk. Istilahnya kita sebut khusyuk, ada khasyah, khusyuk. Kalau khauf tadi sudah didefinisikan tawaqqu'u makruhin, khawatir terjatuh ke dalam sesuatu yang tidak disukai, yang dibenci gitu. Nah, itu khauf. Tapi kalau khasyah, khaufun ma'at ta'zim wal ma'rifah. Ada takutnya juga, tetapi ma'at ta'zim wal ma'rifah, bersama pengagungan dan juga pemahaman, pengertian. Mengerti gitu. Kenal udah. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dibatasi oleh Allah innama. Kalau dalam ilmu balaghah nanti lil hasr. Innama itu adawatul hasr, membatasi. Adawatul qasr untuk membatasi bahwasannya yang takut kepada Allah itu hanya ulama, orang-orang yang paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Mustahil orang mau takut kepada Allah kalau dia nggak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah batasi orang-orang yang bisa takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal azabnya, mengenal siksaannya, mengenal surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu khashin khaif, maka setiap orang yang khusyuk itu pasti dia termasuk orang yang takut. Gitu. Karena orang yang khusyuk itu ada takutnya, tetapi ma'at ta'zim wal ma'rifah. Wa laysa kullu khaim khasyian. Dan tidaklah setiap orang yang takut itu orang yang khusyuk. Nah, gitu. Jadi kalau orang yang takut belum tentu dia khusyuk. Takut dari harimau misalnya, ya dia lari menjauh karena dia tidak suka. Tetapi kalau khusyuk dia lari mendekat. Kalau kepada istri takut atau khusyah? Khauf atau khusyah? Khusyah. Ya, khusyah ya. Kalau khauf atau lari pergi. Tapi khusyah takut tapi mendekat gitu ya. Ya, demikian juga istri kepada suami takut tapi mendekat gitu. Khusyah ya. Bersama al-hub, bersama rasa cinta. Gitu. Ma'at ta'zim wal ma'rifah wal hub, dan juga rasa cinta. Nah, kalau rumah tangga sudah ada khauf, ada khasyah, maka insya Allah berlangsung dengan apa yang diharapkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum itu kan insya Allah berlangsung, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah.
Jangan sampai nanti takut hanya ketika di hadapan istri gitu ya. Kalau di belakang jomblo atau udah punya keluarga? Jomblo aku nih. Nah, orang-orang yang takut jatuh ke dalam kesyirikan itu tentunya mempunyai ciri-ciri. Mempunyai ciri-ciri. Ya, seperti halnya orang-orang yang beriman tentunya punya ciri-ciri. Demikian juga orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dia punya ciri khasnya. Ciri-ciri orang yang takut jatuh dalam kesyirikan. Apa tadi definisi kesyirikan? Seperti dalam tema-tema yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu apa? Taswiyatu ghairillahi billah. Itu makna definisi syirik. Taswiyatu ghairillahi billah. Menyamakan sesuatu selain Allah, disamakan dengan Allah. Padahal Allah kedudukannya Khaliq, Al-Khaliq, padahal dan selain Allah adalah makhluk, tetapi disamakan, diserahkan ibadah-ibadah tertentu kepada selain Allah. Cirinya apa orang yang takut dalam kesyirikan? Yang pertama, dia mempelajari apa itu tauhid dan mengamalkannya serta mendakwakannya. Dia pelajari apa itu tauhid. Tauhid itu adalah ifradullahi fima huwa min khasaisillah. Jadi mengesahkan sesuatu dari hal-hal yang kekhususan, merupakan kekhususan bagi Allah. Minar rububiyah wa uluhiyah wal asma'i was sifat. Dari pengesahan terhadap rububiyah Allah, dan juga terhadap uluhiyah Allah, dan juga terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga mengamalkannya. Jangan sampai nanti menyuruh manusia kepada tauhid tapi dia malah meninggalkan tauhid. Malah dia berlaku syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendakwakannya. Setelah itu dia mempelajari juga kesyirikan. Pelajari juga kesyirikan. Tetapi bukan untuk diamalkan, melainkan untuk dijauhi, ya gitu. Jadi ketika seseorang mempelajari hal-hal yang bernilai negatif itu jangan sampai disalahartikan berarti dia akan menjadi pengikut kesesatan ini gitu ya. Orang pelajari apa misalnya mempelajari sebuah aliran misalnya gitu, lalu kemudian dia ini golongan ini gitu ya. Tidak semestinya begitu ya. Artinya tidak mesti seperti itu gitu. Karena bisa jadi orang ingin mempelajarinya ya. Dan juga mengetahui cara untuk menjauhinya. Kemudian dia juga berdoa agar dijauhkan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Selain itu yang terakhir menjauhi sebab-sebab kesyirikan atau jalan-jalan yang sampai kepada kesyirikan seperti para pelaku kesyirikan dan lain sebagainya. Jadi kita jangan berteman dengan pelaku kesyirikan kecuali dengan mau mendakwai dia gitu ya. Kalau jenengan berteman dengan mereka bukan berniat untuk berdakwah, maka bisa jadi khawatirnya nanti antum merasa indah itu kesyirikan, akhirnya juga bareng-bareng ikut gitu. Nah, mengapa harus takut dalam kesyirikan? Bukankah saya seorang muslim? Kan saya sudah muslim. Ngapain takut sama syirik? Syirik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan ini kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi sebelumnya.
Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad wa ilal ladzina min qablika, dan juga orang-orang sebelum kamu, yaitu para nabi yang seperti kamu Muhammad. La in asyrakta, jika engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dari sisi rububiyah, uluhiyah maupun sifat, la yahbatanna 'amaluka, maka pastilah amalmu akan terhapus. Jadi dengan yang sudah puasa, udah sholat gitu ya, udah zakat, haji, dihapus seperti debu yang disiram oleh hujan gitu ya. Karena kita telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsekuensi dari terhapusnya amal, wala takunanna minal khasirin, dan engkau sungguh-sungguh pastilah termasuk orang-orang yang merugi. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 65. Dan Allah juga berfirman seperti ayat tadi yang dikutip, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surah An-Nisa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik itu, dan Dia mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Tidak mengampuni di sini maksudnya ketika dia mati dalam kesyirikan. Tapi kalau dia bertobat saat masih hidup, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya selama dia benar-benar mau bertobat. Dalam ayat yang lain yang sama juga masih surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Bukan hanya tersesat yang dekat, tersesatnya jauh lagi. Kalau udah jauh tuh baliknya susah gitu ya. Baliknya susah gitu. Tersesatnya udah jauh gitu. Nah, patutkah seorang muslim merasa aman dari berbuat kesyirikan? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa beliau dalam Al-Qur'an. Dalam surah Ibrahim ini, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, ij'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Negeri apa? Negeri Makkah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah atas negeri Makkah agar diberikan keamanan. Dan juga dalam ayat yang lain berupa buah-buahan, diberikan rezeki buah-buahan. Jadi Makkah itu secara geografis itu kan panas seperti itu, tapi jenengan saat ini melihat ketika ke sana banyak buah-buahan dari berbagai wilayah sampai ke sana gitu ya. Nah, itu barokah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi jangan sepelekan doa. Ada anak kita mungkin yang susah menghafal, susah diarahkan, jangan lupa doakan. Bangun sholat tahajud, terutama yang sholatnya hening, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukakanlah hati anak saya, mudahkanlah dia dalam menghafal Al-Quran, arahkan dia, bimbinglah dia dalam kebaikan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala membuka kebaikan-kebaikan bagi anak keturunan kita. Ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memberikan bimbingan, memberikan contoh. Tidak hanya itu, beliau juga melanjutkan wajnubuni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah saya dan juga anak keturunan saya dari menyembah asnam. Asnam itu jamak dari sonam, berhala-berhala yang dipahati, dibentuk. Ada namanya wasan.
Wathan secara umum, jamannya authan. Kalau sonam itu ya patung itu yang dibentuk. Ada yang dari makanan juga ya. Ada yang dari kayu, dari batu, ada yang juga dari makanan. Akhirnya kalau udah lapar, telinganya dipatahkan gitu, dimakan gitu ya. Dibuat-buat sendiri, disembah-sembah sendiri gitu ya. Dan Nabi Ibrahim itu memang ketika kita melihat kisah beliau dalam Al-Quran itu, beliau bagus di dalam berdebat gitu ya, bagus dalam berdebat beliau itu. Nah, ketika patung-patung sudah dihancurkan, sisakan patung satu yang besar gitu, gantung kapalnya situ. Kalau orang mereka tanya, siapa yang hancurin patung kita ini? Tanya Ibrahim tuh. Ibrahim, apa kau yang hancurkan patung ini? Enggak, itulah, coba kamu tanya patung besar tuh. Tak ganti itu ada palu, ada kapak di lehernya tuh. Gimana tanya patung, masa patungnya bisa jawab? Nah, itu kamu tahu patungnya nggak bisa dijawab. Ngapain kamu nyembah dia? Gitu. Jadi di situ itu kena telak gitu ya. Patungnya nggak bisa bicara, kok kamu nyembah patung. Mengapa harus selalu waspada dari kesyirikan? Karena kehidupan ini belum berakhir. Dan kita punya musuh bebuyutan abadi namanya iblis. Setan. Ini kita perhatikan sumpah iblis ketika diturunkan dari surga. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lakum siratakal mustaqim. Maka iblis berkata, karena engkau telah memvonis saya sebagai orang yang tersesat dari jalanmu wahai Allah, maka la aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka pasti saya akan menghalangi mereka itu anak keturunan Adam dari jalanmu yang lurus. Maka jika kita perhatikan saat ini di dunia modern ini ada namanya sonam qadimiyun, sonam zaman klasik, berhala zaman klasik, dan juga sonamun muasirun, zaman kontemporer, zaman modern ya. Kalau berhala kita zaman modern, apa yang cenderung kita jadikan berhala? HP, handphone kita itu kan, itu yang kecenderungan kita bisa jadikan dia sebagai berhala. Bermata dua itu handphone itu, bisa dijadikan jalan kebaikan, bisa juga menjadi jalan berbuat dosa dan maksiat dan permusuhan. Jangan kalau mengikuti berita-berita terkini, banyak terjadi kriminal, kejahatan, baik itu dari segi moral maupun juga termasuk di bidang prostitusi, sampai terjadinya pembunuhan. Apa penyebabnya? HP, handphone. Gitu ya. Nah, jadi perlunya kita menyadari memang hati itu harus terus ditata, harus terus disampaikan gitu ya. Sekarang jangan dengar, iya kita berusahalah kita menjadi orang yang taat, takut kepada Allah gitu ya. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Ya saat di sini, saat di masjid. Tapi pas sendirian nanti dulu lah, lupa kan. Saat sendiri mulai lupa. Mulai kembali ke kolamnya gitu. Gitu. Nah, makanya perintah untuk bertakwa kepada Allah itu disampaikan setiap Jumat itu.
Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Keluar habis dari salat Jumat kembali maksiat kepada Allah, Jumat lagi datang, ittaqullah lagi. Memang manusia ini perlu terus selalu diingatkan gitu ya. Jangan pernah merasa cukup dengan nasihat. Hati itu ketika sudah menjauh dari nasihat, siap-siap. Mulai hitam, mulai tertutup, enggan mendengar nasihat. Itu menjadi bahaya. Hati kalau senang kepada nasihat, itu insya Allah hati yang qalbun salim. Tapi kalau hati yang tidak suka mendengar nasihat, tidak suka mendengar kalam Allah, waspada. Tolong diperiksa. Karena itu tadi memang bapak kita Adam alaihissalam itu punya sifat lupa. Walaqad ahidna ila Adam fanasi walam najid lahu azma. Kami telah mengambil perjanjian terhadap Adam sebelumnya, tetapi dia lupa. Apa perjanjian oleh Allah, janjinya, larangan dari Allah? Jangan kamu menyentuh pohon ini, pohon larangan itu. Fanasi, tapi dia lupa. Walam najidillahu azma, kami tidak mendapati dia dalam hatinya ada keteguhan, kekuatan untuk benar-benar untuk melaksanakan larangan itu gitu, menjauhinya gitu. Nah, kita juga demikian, punya sifat nisyan, lupa gitu. Makanya kita disebut sebagai insan, al-insan. Ya. Karena kita punya sifat al-insan, maka kita harus senantiasa saling mengingatkan. Bisa jadi saat ini kita bilang saya beriman, besok bisa jadi waliyadzubillah meninggalkan Islam. Tidak ada yang tahu. Bahkan ada ulama yang memang dia membantah ateis. Sudah buat kitab membantah ateis. Tapi akhirnya apa? Beliau menjadi ateis. Tidak ada yang tahu. Jangan merasa diri kita aman. Saya seorang muslim, saya tiap hari sholat, saya aman dari kesyirikan, aman dari berbuat dosa. Tidak ada yang menjamin. Nabi Ibrahim aja takut kesyirikan, masa kita yang kalau di level dengan Nabi Ibrahim kan enggak? Kita siapanya Nabi Ibrahim gitu ya. Kesyirikan masih berjalan di mana-mana. Ketika mau mengadakan sebuah acara, panggil pawang hujan, ritualnya macam-macam. Ketika mau bangun rumah, kita taruh sesuatu lah apalah, sembelikan sesuatu apalah, takut nanti supaya tidak diganggu dan lain sebagainya gitu. Ini media-media yang bisa menghantarkan seseorang kepada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bantengan gitu ya. Berteman dengan jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian dari golongan manusia menjadikan atau minta tolong kepada sekelompok dari golongan jin, maka jin itu hanya menambah bagi mereka dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita membiarkan anak generasi kita bergaul dan melakukan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menganggap dosa itu menjadi hal yang biasa.
Nah, coba kita perhatikan bagaimana langkah-langkah setan ini menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia membangkitkan keraguan terhadap kebenaran. Idkhalus syak, memasukkan keraguan-raguan. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dalam surah Thaha ayat 120. Syaitan membisikkan, waswasa membisikkan ke dalam hati Adam, ila Adam, maka dia berkata kepada Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, kau mau enggak saya tunjukkan kepadamu ada pohon keabadian. Jadi penamaan syajaratul khuldi itu adalah penamaan yang diberikan oleh iblis, laknatullah alaih, bukan penamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebut pohon itu sebagai pohon khuldi, tapi pohon itu sebagai pohon larangan, bukan pohon khuldi. Pohon khuldi itu adalah manipulasinya iblis, membungkus sebuah dosa itu menjadi sebuah keindahan gitu ya. Nah, bukan hanya pohon yang kekal, pohon kekekalan, artinya kalau kau makan itu kau akan hidup kekal menjadi seperti malaikat. Adam, kau mau nggak kekal seperti malaikat? Kau nanti di surga terus kalau kau makan ini. Kau nggak keluar, kau aman kalau kau makan ini. Nah, Adam, wah, berarti Allah ini nggak baik sama saya nih. Saya kok dilarang makan pohon ini nih, supaya saya jangan menjadi malaikat ya, gitu. Wa mulkin la yabla, dan juga kerajaan yang tidak akan binasa. Yang kedua apa? Menghias keburukan agar terlihat indah. Tazyinul ma'siyah. Wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dia, syaitan, menghias bagi mereka, merasa indah perbuatan mereka, apa-apa yang mereka kerjakan. Zina dibilang cinta. Kenapa kamu berzina? Karena saya cinta. Riba dibilang bunga, itu bunga itu. Padahal Allah tegaskan, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Jelas, tegas. Halal itu jual beli, yang haram itu riba. Tapi karena dibuat nama riba disebut sebagai bunga, otak kita merasa wah bunga itu indah. Sama seperti Adam tadi dibisiki oleh setan, pohon larangan dibilang pohon khuldi. Kemudian membujuk dengan janji palsu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kamu ketakutan, kefakiran. Dengan mau bersedekah, setan bilang, kau nggak takut miskin, anakmu makan apa kalau kau sedekah terus? Nanti istrimu nggak pakai pakaian kalau kau sedekah itu. Jangan, nggak usah sedekah. Wa ya'murukum bil fahsya, menyuruh kalian juga untuk berbuat fahsya, kekejian. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim. Ini surah Al-Baqarah. Allah Maha luas rezekinya, lagi Maha mengetahui. Juga menanamkan rasa ujub, riya, dan takabur. Ujub itu kagum terhadap diri sendiri. Ajib, merasa takjub, merasa hebat gitu. Ketika sudah habis pangkas rambut gitu kan, gantengnya aku nih ya. Akhirnya apa? Lihat temannya satu, kau muka jelek gitu, kau gaya aja. Mulai menghina
orang lain. Mendapat ijazahnya komlot, hina temannya. Kamu dapat ini ijazah, kamu nggak ada nama, kamu tuh ijazah mau tuh dapat B aja, nilai B. Lihat aku nih lo komlot, gitu ya. Teriak supaya dipuji, supaya dipandang, gitu ya. Oh, dianya pintar, dianya hebat, gitu ya. Ngajinya bagus, rajin sholat ke masjid. Takabur itu sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Al-kibru batarul haqqu wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia. Jadi siapa yang berbuat menolak kebenaran dan juga merendahkan manusia, maka dia dikategorikan telah berbuat sombong. Nah, dalam hadis Nabi menyebutkan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada semisal biji dzarrah, seperti debu kecil aja itu, dari rasa kesombongan. Masya Allah, sombong dikit udah gak masuk surga kita. Merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, menolak kebenaran, itu sombong. Ketika diajak kepada kebenaran, menolak gitu, bantah gitu. Apa ngaji-ngaji tauhid itu? Menolak kebenaran dan juga merendahkan orang lain. Itu perilaku iblis. Nah, itulah kesombongan. Terakhir, poin yang kelima, menggunakan teman dan lingkungan yang buruk. Lingkungan dan teman yang buruk. Ya wailana laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ini ucapan orang yang penghuni neraka nanti di hari kiamat. Dia menyesal gitu ketika dia berteman dengan teman yang mengajaknya kepada kesesatan. Dia berkata, ya laitani, oh sekiranya saya lam attakhidh fulanan khalila, saya tidak menjadikan si penyesat tadi ini menjadi teman saya gitu. Dia ngajak-ngajak saya pergi sampai saya berlaku syirik kepada Allah, meninggalkan agama saya, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang bergantung kepada agama temannya, maka hendaklah dia memperhatikan siapa temannya. Yang terakhir, menjadikan dosa sebagai kebiasaan. Nah, itu kalau sudah menjadi terbiasa, itu bahaya. Dosa sudah tidak dianggap sebagai beban. Dia udah menganggap udah biasa, udah jadi keyakinan, udah kebiasaan dan keyakinan. Kalau sudah demikian, bahkan menjadi pembela terhadap kesesatan. Udah. Ya, coba jangan perhatikan. Orang-orang yang sudah Allah biarkan sesat, terakhirnya dia menjadi pembela kesesatan. Mati-matian membela kesesatan. Bahkan dia rela berkorban sampai harta maupun nyawanya demi membela kesesatan. Maka perang yang hak dan yang batil ini abadi. Nah, oleh sebab itu dakwah untuk mencegah kebatilan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, menjauh dari yang mungkar, itu tetap diperintahkan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus tetap ada orang-orang yang menyuruh manusia kepada kebaikan dan menghalang manusia dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang sukses. Jadi jalan kesuksesan itu adalah jalan
jalan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga anak keturunan kita dari kesyirikan dan menetapkan hati dan iman mereka dan kita semuanya di dalam Islam dan mewafatkan kita dalam keadaan tetap beragama Islam. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.